Bendera bobrok perlahan berkibar, dan kata angin akhirnya menunjukkan Bang Mantan. Spanduk pertempuran ini disebut spanduk God of War. Di atas spanduk God of War, saya tidak tahu berapa banyak darah para dewa dan dewa yang terkondensasi, dan berapa banyak dewa dan dewa yang menyaksikan kejatuhan itu. Di antara bendera God of War, ada cara pertempuran dan cara membunuh. Tetapi Qin Yi Chen hanya bisa membawa bendera God of War saat ini, dan itu masih jauh dari kendali penuh dan penyempurnaan total. Dan dua jalan ini dilahirkan untuk perang dan gila untuk perang. Bendera ini ada di bahu, seolah-olah itu tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Tidak hanya itu, Qin Yi Chen bahkan bisa merasakan bahwa ada sesuatu di bendera pertempuran yang sudah tertidur, tetapi itu sepadan dengan upayanya untuk melindungi. Hanya saja spanduk God of War sekarang dalam keadaan rusak, dan saya tidak tahu bahan apa yang dilemparkan. Bahkan jika saya tahu bahwa saat ini Qin Yi Chen akan sulit untuk diperbaiki. Karena ini bukan prajurit Tao biasa. Ini adalah bendera pertempuran yang pernah membuat semua bangsa merasa kecil hati dan dianggap sebagai mimpi buruk. Angin bertiup. Qin Yi Chen dengan lembut menghapus karakter angin, tetapi merasa bahwa idiom 4 karakter memiliki sejarah panjang. Bukan tidak mungkin memperbaiki spanduk God of War, atau bahkan sangat sederhana. Bendera God of War terlahir untuk perang, maka peganglah bendera God of War di bahu dan pergi berperang. Untuk menang, untuk membunuh musuh, untuk menghapus panji-panji God of War dengan darah musuh. Tetapi yang mengejutkan Qin Yi Chen adalah ketika dia menarik spanduk God of War, dia melihat bahwa bendera spanduk God of War sangat terbenam di tanah, dan tiba-tiba pecah, dan kemudian berubah menjadi pusaran yang mengerikan. Qin Yi Chen dan yang lainnya mundur-mundur karena terkejut, tetapi pada saat yang sama, di mana-mana di pengadilan ilahi pertama, ruang berosilasi dan pusaran tiba-tiba muncul. Kakak Yubai, lihat itu. Pada saat ini, Tusan dan kerumunan masih menjelajahi di hutan belantara, dan mereka melihat iblis rubah mundur lagi dan lagi, melihat pusaran yang hampir terlibat di dalamnya. Ketika Tu Yubai melihatnya, itu juga kilasan murid iblis, ini adalah. Jika kamu ingat dengan benar, Jiner Simei pernah berkata bahwa dia dan Brother Qin terjebak dalam pusaran pada waktu itu, memasuki dunia 3 klan iblis yang mengeluh, dan kemudian mendapatkan Tao Bao. Memikirkan hal ini, Tu Yubai melihat ratusan rekan di sekitarnya, dan tiba-tiba dia merasa percaya diri dan melambaikan lengan bajunya yang besar. Masuk. Masuk dan lihat. Di bagian lain dari pengadilan ilahi, para pangeran dari beberapa orang kuat masih menghadap kubah langit, dan pemimpinnya adalah Dewi Baguyo, murid pangeran kekaisaran. Klik. Melihat pusaran yang muncul di depannya, mata Baguyo sedikit menyipit, dan tiba-tiba Qiao Yan tersenyum. Ini benar-benar seperti menembus sepatu besi dan tidak ada tempat untuk melihat. Dojo hari ini jarang. Dan Baguyo dan sekelompok orang kuat protos, tanpa ragu-ragu, berjalan langsung ke pusaran. Dengan kekuatan mereka, dojo apa yang tidak bisa disapu? Tetapi bahkan Pangeran Baguyo sulit untuk melihat. Ada ratusan pusaran melonjak di mana-mana di kuil pertama yang luas ini. Pada suatu waktu, pengadilan ilahi pertama memiliki puluhan ribu dojo. Meskipun dijarah berkali-kali, ratusan tempat ini cukup untuk membuat orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat menjelajahi tempat ini dengan sangat senang. Qin Yi Chen memandang pusaran yang telah dikenalnya, dan kemudian menatap bendera dewa perang yang dipikul di pundaknya, seolah dia mengerti sesuatu. Kita harus mulai. Tiba-tiba, Qin Yi Chen memandang Tu Yulan, yang berkedip, dan dia tahu apa yang ingin ditanyakan Qin Yi Chen. Mereka benar-benar tidak berharap bahwa orang-orang Qin Yi Chen adalah keturunan naga sejati. Tidak heran Yue Changhen akan mengikuti Qin Yi Chen untuk meninggalkan Taman Kekaisaran. Tidak heran Yue Chang benci tidak mau membawa mereka. Tetapi jika semua ini terbuka. Tapi ini bukan Tu Yulan yang bisa memanggil tembakan. Murid iblis Tu Yulan berkedip. Dia melihat sosok ramping. Inilah dermawan yang pernah menyelamatkan 9 bersaudara. Setelah keheningan yang lama, Tu Yulan mengertakkan gigi dan berkata, sekarang di Tusan, naga yang benar masih disebut naga yang benar. Qin Yi Chen tersenyum ringan. Kami adalah saudara, bukan? Qin Yi Chen mengangkat kepalanya, memberi hormat Hao Mingyang lagi, menatap Xing Tian, dan tersenyum dan berkata, Xing Tian, ingat apa yang saya katakan, dan saya pasti akan memotong rantai Anda lain kali saya kembali. Pergilah. Qin Yi Chen mengatakan bahwa dia memimpin dalam melompat ke pusaran, dan Ziyun saling memandang dan mengikuti. Melihat sosok yang melompat ke pusaran, mata naga Hao Mingyang, yang tampaknya cermin, tampak enggan. Kemudian, dia menepuk hari penalti lagi. Pernahkah Anda mendengar? Yi Chen berkata, dia kembali. God of War tanpa kepala bergetar hebat setelah bertahun-tahun. Dia akhirnya melihat sinar fajar dalam kegelapan yang tak terbatas. Keturunan naga sejati muda, lelaki kecil yang membawa bendera pertempuran yang pernah dibawa di bahunya, berkata, kembali lagi nanti, dia akan memotong rantainya. Menembak. Cahaya di depan saya terdistorsi untuk sementara waktu, dan kesadaran baru saja pulih. Qin Yi Chen memandang tangannya. Yah,
Dia masih ras manusia, dan dia tidak menjadi ras aneh lagi. Melihat sekeliling lagi, aku melihat Ziyun jatuh dari pusaran, dan akhirnya tidak lagi terpisah dari Tu Jiner. Bos, ini. Qin Yichan melihat sekeliling. Seharusnya diciptakan oleh nenek moyang untuk mempelajari dunia ras tertentu. Adapun balapan mana, Qin Yichan tidak jelas saat ini. Namun, Ziyun hanya mengangguk, tetapi tiba-tiba menunjuk ke kubah langit dan berseru, "Bos, lihat itu." Qin Yichan mengangkat kepalanya di sepanjang mata, dan tiba-tiba terkejut. Aku melihat pusaran di mana-mana di kejauhan kubah langit, persis seperti pusaran ketika mereka datang. Begitu banyak dunia. Mata Qin Yichan beralih, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah Xingtian, atau spanduk Dewa Perang, ditarik ke atas, pintu masuk dojo-dojo dunia itu semuanya mungkin dibuka. Namun, dibandingkan dengan puluhan ribu dojo asli, pemandangan hari ini secara alami lebih rendah. Tetapi meskipun demikian, Qin Yichan tidak berani diremehkan. Ketika Ziyun berseru, Qin Yichan memperhatikan bahwa di beberapa pusaran, ada bayangan sihir Dao dan bayangan dewa jatuh. Agarnya, kali ini saya menjelajahi orang kuat dari pengadilan ilahi pertama. Tetapi begitu saya menemukan pintu masuk ke dojo, saya datang semuanya. Namun, Tu Jiner berbesar hati, melihat pusaran, matanya penuh dengan penggemar kekayaan. Begitu banyak pusaran, berapa banyak dunia, berapa banyak tentara. Tu Jiner tidak lupa betapa kuatnya tongkat ketiga guru itu. Begitu komentar ini keluar, Tu Yulan dan yang lainnya bersemangat. Dengan begitu banyak dojo, setidaknya ada satu Taobao di setiap tempat. Namun, kata-kata Qin Yichan, seperti sepanci air dingin. Biarkan mereka segera tenang. Hati-hati, kita belum terpisahkan. Kita juga tidak menjadi ras asli dunia. Dan para dewa dan setan itu tidak diharapkan. Qin Yichan ingat bahwa ada puluhan ribu orang kuat yang menjelajahi pengadilan ilahi pertama kali ini. Dan Wu Wanzun dan Yin Yong yang mereka temui sebelumnya. Tetapi hanya sebagian kecil.